Oke, kembali lagi di mata kuliah Teknik Kendali. Kali ini adalah pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini, saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Satriawan Dini Haryanto. Selama 1 semester ke depan, kita akan berdiskusi. Saya akan menjadi tutor Anda dalam mata kuliah ini. Jadi, untuk pendahuluan kali ini, saya mau mengulas capaian pembelajaran lulusan untuk pertemuan pertama. Anda bisa baca di layar, ada 5. Kemudian titik berat utama dalam teknologi pengendalian modern itu adalah pengembangan model-model matematis untuk berbagai situasi fisis. Nah, pertanyaan sekarang adalah apa itu situasi fisis, apa itu model matematis kan gitu. Jadi sebagai engineer tentu kita tahu bahwa teknologi itu terus berkembang dan permintaan terhadap mesin-mesin maupun sistem yang terautomatisasi itu sudah menjadi suatu keharusan agar suatu industri dapat bersaing di persaingan global. Pertama saya mulai dari hal yang umum dulu ya, tentang perilaku fisis. Sebenarnya Anda sudah tahu perilaku fisis itu sejak Anda SMP, bahkan SD mungkin. Jadi fenomena mengenai gerak translasi, gerak rotasi, konsep-konsep tekanan, kemudian kaitannya dengan fluida, optik, termodinamika, listrik, dan magnet. Itu adalah contoh-contoh situasi sistem fisis. Jadi fenomena-fenomena alam yang membentuk suatu sistem ya. Kalau tekanan fluida ya contohnya sistem toren air gitu ya. Jadi Anda bisa lihat kalau Anda di rumah punya pompa air yang otomatis ketika airnya penuh ya, tornya penuh, dia pompanya akan mati otomatis. Nah, itu sebetulnya memanfaatkan uh, konsep pengendalian. Jadi pengendalian jenis on off itu contoh umumnya saja. Nah, perilaku-perilaku fisis itulah yang memicu terjadinya suatu sistem kendali. Di slide ini saya belum mau masuk terlalu detail ya mengenai apa itu pengendalian, kemudian sistem-sistem yang ada di sana. Tapi ya saya pengen tahu eh, pemahaman Anda terkait dengan model matematis ya, sebenarnya. Jadi di sini Anda bisa lihat gambar sisi tengahnya ada gambar engineer ya. Kemudian di kolom warna hijau ini ada tulisan situasi sistem fisis, kemudian diubah menjadi suatu model matematis gitu. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah jadi teknik pengendalian itu sebetulnya tidak sulit ya. Teknik kendali itu tidak sulit. Justru di teknik kendali ini Anda akan dilatih untuk berpikir secara rasional dan sistematis, mengubah suatu sistem fisis ya menjadi suatu bentuk model matematis. Jadi fenomena alam yang terjadi itu Anda bisa bentuk itu dalam suatu rumusan matematika seperti itu. Nah, lantas mengapa teknik kendali ini penting untuk dipelajari? Mungkin Anda bertanya, keuntungannya apa ketika Anda belajar teknik kendali? Jadi kita sudah tahu ya, era sekarang ini adalah era industri 4.0. Di sini Anda bisa perhatikan di tengah-tengahnya adalah cyber system. Kemudian cyber system ini menghubungkan banyak sekali sistem seperti social system, kemudian bisnis, sistem biologis, kemudian sistem fisik. Nah, untuk domain teknik mesin, kita bermain di sistem fisik, ya, khususnya mechanical system. Sistem fisik itu sendiri Anda tadi sudah tahu bahwasanya ada optik, ya, ada optik, kemudian ada gerak translasi, rotasi, dan lain sebagainya, magnet. Nah, ada divisi khusus yaitu mechanical system. Nah, disinilah engineer teknik mesin itu berperan dalam perancangan suatu sistem terintegrasi dalam payung Industrial Revolution 4.0. Jadi suatu sistem ya yang menghubungkan berbagai sistem untuk berkolaborasi dalam suatu bentuk cyber system. Nah, contoh realnya ini bisa Anda lihat di sini adalah pengendalian kereta ya. Jadi pengendalian kereta menggunakan cyber system. Jadi Anda perhatikan di sini ada sistem IT-nya, kemudian monitoring,
mobile apps-nya terkoneksi di dalam cloud computing. Nah, terkoneksinya dengan apa? Terkoneksinya dengan sistem mechanical, yaitu train, rekan kereta. Jadi si kereta ini itu bisa menginformasikan dia itu bergerak dengan kecepatan berapa, kemudian sudah menghabiskan daya listrik sebanyak berapa watt, dan jarak tempuhnya berapa. Variabel-variabel fisik tadi itu terkoneksi dalam suatu payung cloud computing gitu ya. Nah, di sini ada station facility, kemudian ada environment kaitannya dengan cuaca. Jadi Anda dengan mobile terminal atau dengan handphone Anda dalam suatu ilmu teknik kendali, ya ini tentu teknik kendali yang sudah expert ya, dari ruang lingkupnya sudah multidisiplin, itu bisa mengoneksikan banyak sekali sistem-sistem bidang ilmu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah kehidupan manusia. Dengan adanya sistem ini, maka segala sesuatunya akan menjadi lebih efisien. Nah, kaitannya dengan model matematis, maka kita sudah tahu di matematika teknik dan kalkulus bahwasanya persamaan diferensial memiliki peranan penting untuk analisis suatu sistem kendali. Di sini Anda perhatikan ada model matematis, kemudian tanda panahnya ada keterangan diwujudkan dalam persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu kan untuk suatu sistem atau segala sesuatu yang bergerak, kita bisa yang berubah ya, tidak hanya bergerak tapi berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, itu kita bisa rumuskan dalam suatu persamaan. Nah, persamaan itulah yang dinamai dengan persamaan diferensial. Sehingga ceritanya atau alur pemahamannya itu dimulai dari situasi sistem fisik yang ada di lingkungan. Kemudian engineer berperan untuk mentranslate sistem fisik tersebut menjadi suatu model matematis. Model matematis itu diwujudkan dalam suatu persamaan diferensial. Jadi apa gunanya kita mengubah situasi sistem fisik menjadi suatu bentuk persamaan diferensial? Kan seperti itu. Apa gunanya? Jadi gunanya adalah untuk menganalisis suatu sistem, itu kan banyak sekali variabel yang terlibat. Kita perlu membuat suatu penyederhanaan yang dapat diterima oleh semua pihak dan universal. Nah, bahasa yang universal itu adalah bahasa matematika. Sehingga dengan membentuk suatu persamaan matematis, perilaku suatu sistem itu kita dapat pelajari. Misalkan kalau suatu sistem pengendalian kereta seperti tadi, akurasinya mau seberapa besar, kita bisa atur itu dalam membentuk model matematisnya dan persamaan diferensialnya. Kemudian prinsip matematis dan prinsip fisik yang umum dipergunakan untuk mempermudah memahami ciri-ciri umpan balik. Nah, umpan balik ini apa sih sebenarnya? Kemudian input-output itu apa? Kita sering tahu input-output, kemudian umpan balik. Kita akan bahas itu di next slide. Tapi yang paling mendasar pertama sekarang adalah pengertian dari sistem. Sistem itu apa sih? Di sini saya tulis, sistem adalah susunan, himpunan, atau kumpulan benda-benda yang dihubungkan atau berhubungan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan atau keseluruhan. Jadi untuk sistem itu sendiri bisa disebut juga sebagai susunan komponen-komponen fisik yang dihubungkan atau berhubungan sedemikian rupa sehingga membentuk dan atau bertindak sebagai suatu satuan keseluruhan. Jadi di dalam suatu sistem itu ada komponen-komponennya. Kalau dia dalam pengendalian kereta, nanti yang ini
Anda bisa lihat di sini ada komponen dari sistem fisiknya, train atau kereta ya. Kemudian ada station facility, kemudian ada cuaca. Ini kan variabel-variabel yang mempengaruhi pengendalian. Pengendalian apa? Pengendalian dari kereta itu sendiri. Prosesornya apa? Prosesor itu untuk suatu bagian yang berfungsi untuk memproses informasi dari banyak hal ini, banyak variabel ini, yaitu cloud computing. Sistem pengendalian itu sebenarnya apa? Kalau dari definisi sistem ini, maka sistem pengendalian adalah susunan komponen-komponen fisik yang dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat memerintah, mengarahkan, atau mengatur diri sendiri atau sistem lain. Contoh yang paling sederhana adalah pengendali air manual atau mechanical. Saya nggak bilang ini manual ya, tapi mechanical. Ini otomatis tapi mechanical. Jadi Anda perlu tahu bahwasanya kontrol atau teknik kendali itu ada dua jenis, yaitu teknik pengendalian atau teknik kendali yang basisnya itu electrical dan basisnya itu mechanical. Anda perhatikan di sini ada air, ada toren ya, atau tangki air, kemudian ada keran, ada jalur pipanya. Nah, di sini ada suatu sistem pengendali yang fungsinya adalah apabila bak air ini penuh, maka aliran air akan berhenti keluar dari pipa. Nah, sistem pengendalian ini dibentuk menggunakan sistem mechanical system. Dia menggunakan katrol, kemudian tali dan bola apung. Di sini juga ada cantilever. Ketika ketinggian dari bak air ini, ketinggian air di dalam bak air ini turun, maka bola apung akan turun ke bawah. Nah, turunnya bola apung ini akan memicu naiknya penyetop. Di sini Anda perhatikan ada keterangan penyetop. Penyetop ini terhubung dengan pipa yang di dalamnya berisi air yang fungsinya untuk mensuplai bak. Nah, jadi ketika airnya berkurang, bola apung ini akan turun ke bawah sehingga penyetop akan terangkat dan air akan mengalir menuju bak. Kemudian air akan terus mengalir menuju bak sehingga bola apung tersebut naik kembali untuk ketinggian tertentu. Menaiknya bola apung ini akan memicu turunnya penyetop. Sehingga ketika ketinggiannya sudah maksimal, ya, maka air sudah tidak bisa mengalir karena jalur alirannya terhalang oleh variabel penyetop di sini. Untuk mengertikan sistem pengendalian dalam bidang engineering atau keinsinyuran, biasanya kita batasi untuk diterapkan ke sistem-sistem yang fungsi utamanya adalah memerintahkan, mengarahkan, atau mengatur secara aktif maupun secara dinamis. Kemudian terkait dengan jenis-jenis sistem kendali, ada 3 jenis. Yang pertama sistem pengendalian buatan, lalu yang kedua sistem pengendalian alamiah, salah satu contohnya adalah sistem biologis, dan yang ketiga adalah sistem pengendalian yang komponen-komponennya buatan dan alamiah. Jadi di pendahuluan ini Anda perhatikan di sini ada jenis sistem kendali. Yang pertama ini sistem pengendalian buatan. Ini adalah roket dari SpaceX, jadi Falcon 9. Di panel roketnya bentuknya seperti ini. Nah, disinilah kegiatan pengendalian itu dilakukan. Sensor-sensor dan segala macam informasinya akan terpampang di layar ini. Ini sistem pengendalian buatan. Kemudian sistem pengendalian alamiah. Sebetulnya tubuh kita itu memiliki sistem pengendalian yang sangat canggih ya. Jadi bayangkan jantung Anda itu berdetak sejak Anda baru di dalam kandungan sampai Anda hadir di perkuliahan saya hari ini. Dan itu
jantung itu adalah salah satu organ yang ototnya bergerak tanpa kita kontrol, tanpa dikontrol oleh otak gitu. Jadi ketika kita tidur, jantung kita tetap berdetak. Kita nggak bisa menghentikan uh, fungsi otot jantung kita secara sadar. Misalnya saya mau menghentikan detak jantung saya selama 2 detik kan nggak bisa. Jadi itu luar biasa ya, sistem biologis ini. Jantung itu salah satu yang berperan dalam sirkulasi darah. Ya kan, kalau sirkulasi darah itu ada analoginya seperti sirkulasi air tadi lah. Kalau air itu airnya itu menggunakan pompa, maka bergeraknya darah menggunakan jantung. Kemudian kalau di pompa air salurannya menggunakan pipa, kalau di darah menggunakan pembuluh darah. Itu sistem pengendalian alamiah. Kemudian ada sistem pengendalian yang komponen-komponennya buatan dan alamiah. Itu apa? Salah satunya adalah ketika Anda naik motor. Anda naik motor untuk mengestimasikan jarak, gitu kan? Anda menggunakan mata, Anda menggunakan indera biologis, dan itu sifatnya alami. Kemudian dari mata, Anda bisa dalam sepersekian detik memutuskan untuk menarik tuas gas atau mengendurkan tuas gas. Artinya apa? Anda bisa mengambil decision making yang sangat singkat untuk menaikkan kecepatan motor maupun menurunkan kecepatannya. Dan itu salah satu teknik pengendalian. Pengendalian apa? Pengendalian kecepatan sepeda motor. Itu contohnya. Jadi pengendaliannya dilakukan secara alamiah, gitu ya, dan buatan. Yang buatan ya tentu sistem mekanis yang ada di dalam motor. Kemudian yang alamiah kaitannya dengan keberadaan Anda dalam mengendalikan motor tersebut. Nah, di dalam sistem pengendalian kita mengenal yang namanya diagram blok. Jadi diagram blok ini adalah suatu pernyataan grafis yang ringkas dan diagram skematik suatu sistem fisis atau dari himpunan persamaan matematis yang mencirikan bagian-bagian sistem. Jadi di sini ya, misalkan adalah suatu sistem untuk mengangkat beban. Ya. Mengangkat bebannya kan itu menggunakan motor. Di sini saya beri contoh. Nah, alur informasinya itu seperti ini. Ini dibahasakan dalam suatu diagram blok. Di sini ada sumber energinya, AC atau DC. Nanti kaitannya dengan motornya. Kemudian ada power modulator, ya, dia akan mengubah. Kalau misalkan motor DC ya dari arus AC dia akan ada adaptornya, kemudian listrik dari AC berubah jadi DC sehingga dapat diproses oleh motor, misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada sensing unit, ada control unit, ada input. Di sini load, ya, load. Kemudian di sini ada input. Misalkan inputnya kita mau angkat beban itu setinggi 2 meter misalkan. Ya udah kita masukkan 2, kemudian control unit akan memproses informasi tersebut ke power modulator. Jadi kalau misalkan ini loadnya ini bebannya mau diangkat 2 meter, berapa banyak power yang harus diinputkan ke motor? Nah, itu diatur oleh power modulator. Nah, kemudian si sensing unit ini fungsinya buat apa? Jadi fungsinya untuk mendeteksi dengan daya sekian, ya, misalkan si motor itu menerima daya listrik 2 watt misalkan. Oh, ternyata sensornya mendeteksi bebannya belum terangkat. Ya. Maka dia akan menaikkan lagi dengan cara apa? Dengan cara menerima pemberitahuan dari sensing unit ini. Gitu. Jadi sensing unit bisa kita sebut sensor ya. Ini akan mengirimkan informasi ke control unit untuk mengatur banyaknya daya, ini power modulator ya, yang harus diinputkan ke motor. Kalau ternyata 2 watt nggak cukup misalkan.
maka si control unit akan memerintahkan power modulator untuk menyuplai energi ke motor lebih besar. Jadi sensing unit ini. Ketika sudah diperintahkan untuk mensuplai energi yang lebih besar, misalkan 10 watt, ternyata loadnya masih kurang, tapi sudah mulai terangkat, tapi ketinggiannya belum 2 meter, masih 1 meter. Nanti sensing unit ini akan mendeteksi lagi dan mengirimkan informasi lagi ke control unit, kemudian control unit memerintahkan power modulator untuk memberikan input kepada motor ini, input energi listrik lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau 10 watt belum cukup, maka dia akan coba naik lagi ke 20 watt. Ternyata misalkan 20 watt ya. 20 watt, ternyata sudah sampai 2 meter. Nah, sensing unit ini kan sudah mengkomparasi atau membandingkan dari input ke load-nya. Ya, dari input ke load-nya. Misalnya load-nya tadi misalkan 50 kilo. Ternyata untuk beban 50 kilo dengan inputnya 2 meter ketinggiannya dengan daya 20 watt itu sudah terakomodir. Jadi si sensing unit ini sudah tidak bekerja lagi, sudah stop. Sehingga input dan outputnya sudah sesuai. Itu sekilas tentang diagram blok. Ya, biasanya seperti itu. Di video ini Anda bisa ulang-ulang ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, Anda bisa ulang lagi karena memang teknik kendali ini akan lebih efisien menurut saya belajarnya kalau dibuat dalam bentuk video. Jadi Anda bisa repeat. Oke. Input dan output. Saya tadi menyebutkan istilah input dan output. Input itu masukan, itu bisa didefinisikan sebagai rangsangan atau rangsangan yang diterapkan ke sebuah sistem pengendalian dari sumber energi luar agar sistem kendali menghasilkan tanggapan tertentu dari sistem pengendalian itu. Kemudian keluaran atau output adalah tanggapan sebenarnya yang diperoleh dari sebuah sistem pengendalian. Tanggapan ini nilainya bisa atau bisa juga tidak sama dengan tanggapan yang ada dalam masukan. Jadi maksudnya seperti apa sih? Jadi gini, ketika kita misalkan alat AC atau air conditioning, Anda men-set AC di suhu 15 derajat. 15 derajat. 15 derajat sepertinya terlalu dingin ya. Oke, misalkan 18 derajat. Dan saat itu kondisi ruangan Anda itu sedang dalam kondisi 25 derajat katakanlah. Nah, sensor yang ada di air conditioning itu akan mendeteksi bahwa kondisi ruangan itu belum sama dengan kondisi input. Input Anda kan 18 derajat ketika Anda menekan remote. Kemudian outputnya kondisi ruangan toh. Nah, kondisi ruangan itu ternyata belum di 18 derajat, maka sensor yang ada di AC akan memerintahkan sistem di dalam AC itu, misalkan ada evaporator, ada kompresor, ada kondenser, itu akan bekerja. Akan bekerja sampai kapan? Sampai suhu ruangan mencapai titik 18 derajat. Jadi seperti itu. Itu inputnya adalah suhu 18 derajat dari remote yang Anda atur. Kemudian keluaran atau outputnya adalah suhu ruangan. Suhu ruangan di 18 derajat. Jadi itu untuk input dan output. Next. Nah, di sini kita mulai masuk ke jenis pengendalian ya secara umum. Tadi saya menyebutkan jenis pengendalian ada pengendalian buatan, ada pengendalian alamiah, dan ada pengendalian buatan dan alamiah. Nah, di sini kita masuk ke definisi teknis, ya, definisi yang lebih teknis, yaitu ada open loop. Jadi jenis pengendalian itu pada dasarnya ada dua, open loop dan closed loop. Jadi open loop itu adalah sistem kontrol di mana aksi pengontrolannya atau input berdiri sendiri, tidak tergantung dari keluaran atau output dari proses.
Jadi contohnya ini. Di sini ada input, ini kan diagram blocks ya. Diagram blocks. Jadi ini nilai yang diinginkan. Kemudian ini outputnya. Kemudian di dalam ini adalah sistem. Di sini saya contohkan ada suatu motor DC yang bisa diatur putarannya. Di sini diinginkan tuas dari motor DC ini membentuk sudut 30 derajat dari posisi awal. Kita masukkan inputnya 30 derajat. Kemudian controller akan memerintahkan motor untuk berputar sebanyak 30 derajat. Jadi satu arah aja dia. Ketika kita atur 45 derajat, ya udah dia akan memerintahkan aktuator ini untuk bergerak 45 derajat. Jadi sini ada electric control unit. Electric control unit ini ya seluruhan ini. Controller. Di dalam controllernya ada berbagai macam sistem elektronik ya. Jadi electric control unit. Nah, ketika si arm atau lengan ini itu sudah bergerak dengan sistem open loop, kita tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar 30 derajat atau itu kurang dari 30 derajat. Nah, oleh karena itu sistem open loop itu sangat bergantung dengan yang namanya kalibrasi. Ketelitian gerakan si motor tadi itu sangat bergantung dengan yang namanya kalibrasi. Karena sistemnya sangat simpel, jadi tinggal input, kemudian kontrol dan output, maka open loop ini paling banyak diaplikasikan untuk sistem-sistem yang sederhana gitu. Itu open loop. Anda sering menemui beragam contoh open loop ya. Hal-hal yang simpel seperti Anda menyalakan saklar lampu, itu kan open loop sebetulnya. Kemudian Anda menggunakan dispenser. Jadi ingat bahwasanya open loop ini kemampuannya untuk bekerja dengan teliti atau ketelitiannya ditentukan oleh tingkat kalibrasinya. Apa itu kalibrasi? Jadi kalibrasi berarti menyatakan kembali hubungan masukan keluaran untuk memperoleh ketelitian yang dikehendaki. Di sistem open loop ini sebetulnya tidak dipersulit dengan masalah ketidakstabilan ya. Jadi ketidakstabilan, misalkan seperti contoh AC tadi, itu kan kita bisa analisis nantinya. Kita bisa menganalisis bagaimana responnya ketika kita sudah mengatur input, kemudian kaitannya dengan outputnya. Itu butuh waktu berapa lama, kemudian errornya seberapa besar. Nah, itu nanti kita akan bahas di bahasan closed loop dan kestabilan sistem. Nah, ini contoh untuk open loop. Jadi itu pengertiannya open loop ya. Jadi, sistem terbuka yang aksi pengontrolannya berdiri sendiri, tidak tergantung dari keluaran. Jadi mau keluarannya benar atau salah, kita nggak tahu. Gitu. Yang kita tahu adalah inputnya, kemudian outputnya seperti apa, gitu. Dan outputnya itu bergantung terhadap kalibrasi dari sistem pengendalinya. Nah, kalau outputnya ternyata belum sesuai, ya dia tidak bisa memberikan informasi ke inputnya, sehingga hasilnya tidak bisa terlalu akurat. Itu untuk open loop. Nah, kemudian closed loop. Closed loop adalah sistem kontrol di mana aksi pengontrolannya tergantung dari keluaran atau output. Maksudnya apa? Jadi yang
ada di sistem closed loop ini, dia memiliki subsistem yang tugasnya memberikan umpan balik ke controller. Nah, umpan balik inilah yang nanti akan digunakan untuk mengevaluasi sistem apakah outputnya sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan itu adalah input. Jadi kalau kita memberikan input di sini, kemudian ada proses memberikan output. Nah, si sensor itu akan memberikan sinyal kembali kepada controller untuk membandingkan nilai input dan nilai outputnya. Kalau ternyata masih ada selisih nilai, maka controller ini akan mengulang kembali sistemnya. Akan selalu. Kalau dalam contoh pengendalian motor DC tadi, nah feedback yang diterima oleh control unit ini akan memicu control unit untuk mengirimkan sinyal listrik ke motor. Jadi motornya akan terus diberi aliran listrik sampai selisih antara input dan output ini 0. Artinya kalau selisihnya sudah 0, berarti output sudah mencapai nilai yang diharapkan. Sehingga pengendalian sudah tercapai. Nah, selisih antara nilai input kemudian feedback ya. Itulah yang kita sebut sebagai error. Sampai sini saya harap Anda paham ya mengenai closed loop. Di closed loop itu adalah sistem kontrol di mana aksi pengontrolannya tergantung dari keluaran atau outputnya. Sistem ini dapat bekerja secara manual atau otomatis. Pada sistem ini tidak memerlukan kalibrasi yang tinggi karena ada sistem umpan balik atau feedback dalam melaksanakan kontrolnya. Jadi sistem umpan balik inilah yang akan memicu sistem untuk mencapai nilai yang diinginkan. Contoh untuk sistem closed loop yang paling sederhana ya air conditioning. Jadi AC ruang kelas Anda ya, ketika Anda set di suhu tertentu, dia akan bekerja untuk mencapai suhu. Nanti ada suatu momen ketika AC atau air conditioner itu mati. Ketika apa? Ketika suhu ruangan sudah sama dengan input suhu yang Anda berikan di remote AC Anda. Dia akan ada, kalau Anda perhatikan itu akan ada momen di mana AC-nya itu akan berhenti. AC-nya akan berhenti bekerja. Artinya apa? Kompresornya stop. Dia refrigerannya nggak mengalir. Karena refrigeran nggak mengalir, maka suhu ruangan berangsur-angsur ya dalam jangka waktu selanjutnya itu akan naik kembali. Nah, saat suhu ruangan sudah berada di atas nilai input, misalkan inputnya 18 derajat, maka AC akan mulai bekerja kembali untuk menurunkan suhu ruangan sehingga mencapai 18 derajat. Kemudian setelah mencapai 18 derajat, kompresor akan mati. Begitu seterusnya. Itu adalah sistem closed loop. Dia memiliki feedback. Ada feedback. Jadi dari inputnya berapa, kemudian feedbacknya, nanti input dikurangi feedback, ada selisih kan, ada selisih nilai. Misalkan input 18, kemudian feedbacknya ternyata sensor mendeteksi suhu ruangan masih 20 derajat. Oh, ternyata ada selisih minus 2 derajat. Oke, selisih minus 2 derajat ini diproses oleh controller untuk terus menjalankan sirkulasi refrigeran di dalam sistem AC tadi. Maka refrigeran akan terus berputar sehingga perlahan-lahan suhu ruangan akan mencapai 18 derajat. Ketika sudah mencapai 18 derajat,
selisih input dan feedbacknya sudah 0, 18 kurang 18 sama dengan 0. Sehingga apa? Sehingga pengendalian sudah tidak perlu dilakukan. Maka controller akan memerintahkan kompresor untuk stop. Jadi itu closed loop. Nah, sekarang ada pertanyaan menarik ini. Apakah peralatan yang bekerja secara otomatis selalu menggunakan sistem kontrol closed loop? Ayo. Apakah peralatan yang bekerja secara otomatis selalu menggunakan sistem kontrol closed loop? Jawabannya adalah tidak. Jadi Anda bisa membuat suatu sistem otomatis dengan open loop. Jadi definisi otomatis ini sebetulnya bukan mewakili definisi closed loop ya. Otomatis itu saya ilustrasikan di sini seperti alat pemanggang roti otomatis ya, yang bisa berbentuk sistem pengendalian unta yang terbuka atau open loop karena dikendalikan oleh sebuah pengatur waktu atau timer. Jadi waktu yang diperlukan untuk membuat panggangan roti yang bagus itu harus diperkirakan oleh si user atau pemakainya. Nah, sistem seperti ini bukan merupakan sistem closed loop karena tidak ada umpan balik di dalam. Dia hanya menggunakan timer. Nah, si user sendiri itu bukan merupakan bagian dari sistem itu. Yang mengendalikan apa? Yang mengendalikan adalah timer. Si user kan tidak bisa mengendalikan kualitasnya, tidak bisa mengendalikan rotinya atau pemanggangan roti itu. Dia hanya men-set input aja udah. Pengendalian dilakukan oleh sistem yang ada di pemanggang roti. Dan si user itu bukan bagian dari sistem. Jadi pengendalian atas mutu panggangan itu adalah penghentian alat pada saat setelah timer itu habis, setelah mencapai batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi itu contoh sistem otomatis yang memiliki jenis kontrol open loop. Nah, kemudian kalau kita mau ubah sistem pemanggang roti yang open loop tadi menjadi closed loop, caranya seperti apa? Di sini ada tahu ya, ada input atau penerimaan, kemudian ada saklar, ada elemen pemanas, ada cermin, detektor warna, dan tombol penyetelan warna. Jadi kita bisa buat sistem open loop menjadi closed loop. Ya, contohnya adalah skematisnya seperti ini. Jadi di sini ada roti, kemudian ada elemen pemanas. Nah, elemen pemanas ini terhubung ke sumber listrik. Oke. Jadi karena ada listrik di sini, ada arus, kemudian ini kan jadi berpijar ya. Dan si roti ini akan mengalami proses pemanggangan. Nah, arus dari listrik ini bisa kita atur menggunakan saklar. Kalau saklarnya terputus, maka nggak ada aliran listrik, sehingga pemanggang elemen atau elemen pemanas ini tidak mengalami kenaikan temperatur. Nah, saklar ini dihubungkan oleh suatu sistem sedemikian rupa sehingga kita bisa menggunakan detektor warna. Di sini ada cermin, kemudian detektor warna. Nah, detektor warna ini akan mendeteksi sampai di warna apa si roti ini dinyatakan sudah terpanggang dengan baik. Nah, itu sudah sesuai selera usernya. Jadi makanya di sini dibeli tombol penyetelan warna. Misalkan kalau coklat muda, misalkan, ternyata kalau kita coklat muda, cermin ini akan mendeteksi, ya. Maksudnya memantulkan warna coklat muda tadi, kemudian warna coklat muda akan dideteksi oleh detektor warna, kemudian detektor warna akan memerintahkan suatu sistem mekanik untuk menonaktifkan saklar, sehingga arus listrik
yang ada di elemen pemanas tidak ada dan elemen pemanas jadi off, maka proses pemanggangan berhenti. Jadi seperti itu. Nah, di sini Anda bisa sistem mekanisnya Anda bisa pakai misalkan solenoid, bisa. Itu contoh untuk closed loop. Hal yang penting untuk menggolongkan suatu sistem pengendalian sebagai suatu sistem open loop maupun closed loop itu adalah komponen-komponen sistem tersebut harus dibedakan dengan jelas ya dari komponen-komponen yang berinteraksi dengan sistem itu. Tapi bukan merupakan bagian dari sistem. Contohnya tadi misalkan operator. Jadi operator bisa menjadi bagian dari sistem maupun bukan bagian dari sistem. Misalkan untuk jenis kontrol yang buatan dan alami seperti Anda naik motor, maka Anda sebagai operator Anda adalah bagian dari sistem. Tapi ketika contoh pengendalian dalam pemanggang roti yang menggunakan timer tadi, Anda bukan bagian dari sistem. Slide selanjutnya adalah tentang perancangan sistem kendali. Jadi terkait dengan capaian pembelajaran lulusan gitu ya. Jadi Anda perlu tahu bahwasanya perancangan sistem kendali ini ada dua jenis, bisa dilakukan dengan secara analisis dan sintesis. Jadi analisis itu adalah penyelidikan sifat-sifat dari suatu sistem yang ada. Masalah perancangan adalah pemilihan dan penyusunan dari komponen-komponen sistem pengendalian yang melaksanakan tugas tertentu. Jadi Anda dengan cara metode analisis ini, Anda amati sistem yang ada, kemudian Anda memutuskan akan menggunakan komponen apa saja yang terlibat untuk membentuk sistem pengendalian itu. Nah, keahlian Anda untuk memilih komponen itu sangat diperlukan kalau Anda menggunakan sistem analisis. Kemudian yang kedua adalah perancangan dengan sintesis, yaitu suatu perancangan metode perancangan yang dicapai dengan mendefinisikan bentuk sistem atau menyusun langsung dengan perincian. Kalau dia sistem analisis, Anda lihat suatu permasalahan, kemudian Anda ingin membuat suatu sistem kendalinya, ya udah, Anda tinggal memutuskan komponen-komponen apa saja yang tepat yang kira-kira bisa untuk melaksanakan pengendalian. Nah, kalau Anda menggunakan cara secara sintesis, analisisnya dimulai dari detail ke global gitu. Jadi sistem ini harus bekerja seperti apa? Nah, dirinci, Anda definisikan bentuk sistemnya, baru kemudian Anda susun dari rincian-rincian itu. Jadi dari detail ke global, itu kalau yang sintesis. Kalau yang analisis itu dari global ke detail. Kemudian untuk presentasi sistem kendali ya, jadi untuk menampilkan atau menjelaskan bagaimana suatu sistem pengendalian itu dapat berjalan, ini kita bisa menggunakan tiga cara. Jadi untuk membahasakan gitu, menjelaskan cara kerja suatu sistem itu Anda bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama, Anda bisa menggunakan dengan persamaan diferensial dan hubungan matematis. Kemudian Anda bisa menggunakan diagram blok dan grafik aliran isyarat. Nah, contoh untuk pendahuluan ini baru ke diagram blok dan grafik isyarat. Ini ada contoh isyarat ya. Ini contoh seperti ini. Kalau diagram blok, contohnya yang ini. Ini grafik isyarat. Yang ini diagram blok.
Nah, di pertemuan selanjutnya kita mulai membahas gimana caranya kalau kita mau menjelaskan cara kerja suatu sistem dengan menggunakan bahasa matematika. Seperti itu. Jadi, di materi pendahuluan ini, kaitannya dengan capaian pembelajaran, Anda seharusnya sudah mampu mendefinisikan sistem kendali dan menjelaskan beberapa aplikasi sistem kendali. Kemudian Anda mampu menjelaskan fitur yang ada dalam sistem pengendalian ya. Tadi saya sudah sebutkan contoh-contoh sistem pengendaliannya, misalkan pengendalian di era 4.0, konfigurasi seperti ini, pengendalian kereta itu apa saja yang diperlukan. Kemudian untuk pengendalian sistem mekanikal sederhana seperti ini, seperti itu. Anda sudah tahu di sini ada bola apung, kemudian di sini ada sistem katrol dan tali dan penyetop aliran, kemudian keran, aliran air. Nah, itu komponen-komponen itu ya seharusnya Anda sudah mampu untuk menganalisis secara umum dalam suatu sistem kontrol komponen apa saja yang terlibat di dalamnya, fitur-fitur dasarnya apa saja, kemudian alur pengontrolannya seperti apa. Yang jelas pertama itu kalau Anda melihat suatu sistem pengendalian dan Anda masih belum tahu sistem pengontrolan seperti apa, Anda identifikasi dulu saja inputnya apa, kemudian outputnya apa. Baru kemudian Anda lihat aktuatornya, baru masuk ke sistem pengontrolnya. Itu cara yang paling mudah. Jadi kaitannya dengan menganalisis dari hal yang bersifatnya umum ke detail, yaitu cara analisis gitu. Makanya di sini saya buatkan slide. Jadi perancangan sistem kendali itu ada dua jenis caranya, di perancangan dengan analisis dan perancangan dengan sintesis. Baru setelah analisis sudah Anda lakukan, biasanya langkah selanjutnya Anda lakukan langkah sintesis. Jadi dua metode ini tidak bisa dipilih salah satu, tapi saling melengkapi satu sama lain. Untuk tinjauan awal, Anda menggunakan cara analisis, kemudian ketika Anda ingin mengembangkan sistem tersebut, ingin membuat sistem yang lebih baik, Anda lakukan dengan cara sintesis. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan analisis sistem kontrol dan tujuan desain ya. Tadi baru saya jelaskan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan proses desain sistem kontrol. Ya, proses desain sistem kontrol tadi dari mendefinisikan sistem fisiknya, kemudian membuat model matematisnya, kemudian persamaan diferensial, seperti itu. Kemudian manfaat dari mempelajari sistem kontrol, ya saya kira Anda sudah secara logika sudah paham ya, manfaatnya sangat penting untuk kehidupan modern di era sekarang ini, karena semua tidak terlepas dari sistem kontrol. Itu sangat bermanfaat untuk optimasi performa dari suatu mesin. Oke, demikian penjelasan untuk slide pendahuluan ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk membantu Anda belajar ya di era pandemi. Jadi seharusnya pertemuan yang dapat berlangsung secara offline kita terpaksa buat secara online. Sekian materi dari saya, semoga Anda bisa menyerap materi ini dengan baik dan bermanfaat bagi diri Anda dan kegiatan belajar Anda. Sumber-sumber buku sudah saya upload dan software juga saya bisa upload. Jadi rencana perkuliahan kita adalah dari pertemuan awal ini sampai UTS. Nanti kita akan banyak membahas mengenai konsep dasar, kemudian setelah UTS sampai pertemuan yang ke-14 kita akan mengaplikasikan pengetahuan kita untuk membuat suatu
sistem kontrol menggunakan software. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.